adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah online tanggal 9 Agustus 2020. Nah, sekarang untuk memulai ibadah kita memuji memuliakan nama Tuhan dengan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Nah, sekarang kita berdoa ya, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Penuhilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti dan melakukan kehendak firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk membaca Alkitab. Pembacaan Alkitab kita pada minggu hari ini terambil dari Kitab Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37 dengan perikop orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabanmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setelah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat seorang orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak
dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Amin. Untuk firman Tuhan. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita angkat satu pujian, Yaitu hati yang gembira. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kakak membawa sebuah tulisan loh. Ayo tebak apa? Ini dia. Ayo siapa? Kalau adik-adik yang tahu membaca, ayo kita baca sama-sama. K-A-S-I-H. Kasih. Ada yang tahu nggak kasih itu apa? Kasih itu ialah sayang. Adik-adik sayang kepada siapa saja? Ayo. Tentunya baik kalau kita mengasihi mama, papa, saudara, teman, siapa lagi? Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita Tuhan Yesus tentang seorang yang melakukan kasih kepada orang lain. Pada suatu hari,
Tuhan Yesus bercerita, ada seorang yang sedang berjalan sendirian dari suatu kota ke kota yang lainnya. Di tengah perjalanan, ia dihadang oleh beberapa perampok. Mereka mengambil barang-barang yang dibawanya. Ia melawan tetapi mereka memukulnya sampai tidak berdaya. Kemudian para perampok itu lari dan meninggalkan dan tergeletak di pinggir jalan. Beberapa saat kemudian, lewat seorang bapak yang biasanya mengajar di tempat ibadah, yaitu seorang imam. Ketika mereka melihat orang itu di pinggir jalan, ia menjauh dan cepat-cepat pergi dari situ. Tak lama kemudian, muncul lagi seorang yang biasa bekerja di tempat ibadah, seorang Lewi. Ketika ia melihat ada orang yang tergeletak di pinggir jalan, ia juga menghindar darinya dan segera pergi dari situ. Wah, kejam ya adik-adik. Beberapa saat kemudian datang seorang dari sebuah tempat yang disebut Samaria. Biasanya orang-orang yang berasal dari Samaria ini tidak disukai banyak orang loh. Ketika orang Samaria ini melihat ada orang yang tergeletak di pinggir jalan, cepat-cepat ia turun dari keledainya, mendekati dan memeriksa orang itu. Kemudian ia membersihkan luka-luka di tubuh orang yang tergeletak tadi dan mengobatinya. Setelah itu, ia menaiki orang itu ke keledainya dan membawanya ke tempat penginapan. Ia juga membayar biaya penginapan untuk orang itu. Wah, baik kan orang Samaria? Dari ketiga orang itu, menurut adik-adik, siapa yang baik kepada orang yang dirampok itu? Apakah imam? Apakah orang Lewi? Atau orang Samaria? Mengapa orang Samaria itu baik kepada orang yang dirampok itu? Ayo. Karena ia tahu bahwa Tuhan mengajarkan untuk sayang kepada semua orang dan berbuat baik kepada siapa saja, apalagi kepada orang yang susah. Nah adik-adik, kalau Tuhan mengajarkan untuk mengasihi siapa saja, apakah adik-adik juga harus mengasihi teman yang suka nakal? Ayo, pastinya tentu harus tetap mengasihinya walaupun temannya nakal, tetapi saat mereka susah, adik-adik harus membantu dan menolong mereka. Adik-adik juga boleh membantu siapa saja yang membutuhkan, tetapi jika ada orang yang adik-adik tidak kenal meminta bantuan, adik-adik perlu memberitahu kepada bapak, mama, kakak, guru, atau orang lain yang dewasa. Nah adik-adik, sekian untuk renungan firman Tuhan. Tapi tunggu dulu, ayat hafalan kita untuk minggu ini terambil dari kitab Lukas pasal 10 ayat 27b yang demikian firmannya. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ingat ya, Lukas pasal 10 ayat 27b. Nah, renungan firman Tuhan hari ini sudah selesai. Sekarang tiba saatnya kita untuk berdoa. Yuk kita lipat tangan. Tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu dan renungan yang telah kami baca. Kiranya firman itu dapat kami pelihara dan lakukan. Tuhan, tolonglah kami dengan tetap setia kepadamu dalam situasi apapun. Kami mau setia kepada Tuhan sebagai rasa syukur kami, sebab Tuhan sudah menganggap hidup kami berharga. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Nah, untuk merespon firman Tuhan tadi, kita nyanyi satu pujian, Tuhan Yesus baik.
sekarang kita masuk ke dalam persembahan syukur. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Yuk lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami akan memberikan persembahan syukur kami. Kami memberikan persembahan ini dengan sukacita, sebab segala berkat Tuhan telah kami terima. Berkatilah persembahan syukur kami ini untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi lagu Saya Bergirang. Sebabnya saya bergirang, bergirang karena saya anak Tuhan. Saya bergirang, bergirang, saya bergirang, sebabnya saya bergirang, bergirang karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, berani saksi karena Injil Tuhan, siang malam selalu bergirang. Saya bergirang, sebabnya saya bergirang, bergirang karena saya anak Tuhan. Saya bergirang, bergirang, saya bergirang, sebabnya saya bergirang, bergirang karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, berani saksi karena Injil Tuhan, siang malam selalu bergirang. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, berani saksi karena Injil Tuhan, siang malam selalu bergirang. Nah, sekarang kita sudah sampai ke penghujung ibadah kita. Tapi kita berdoa dulu ya. Ya, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menyertai dan memberkati ibadah kami. Kami mohon kiranya Tuhan selalu memberkati, melindungi, dan memelihara kami dalam kasih-Mu. Kiranya Tuhan juga memberikan damai sejahtera bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita selesai. Sampai bertemu di minggu depan tanggal 16 Agustus 2020. Kita ibadahnya secara online ya adik-adik. Tetap jaga kesehatan dan semangat. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa dan mengucap syukur sama Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.